saya akan sedikit membawakan renungan atau bukan renungan ya, mungkin materi sedikit dan juga berbagai macam hal yang mungkin kita bisa discuss. Kita berdoa dulu. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami di hari Sabatmu yang suci ini. Hamba akan membawakan sedikit perenungan bagi kita semua. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan bukan nama hamba, dan juga kiranya sedikit pengalaman dari hamba dapat menjadi sebuah pengalaman juga, dan juga menjadi sebuah semangat bagi teman-teman untuk bisa berkarya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Oke, selamat sahabat. Sekali lagi, saya mau share screen, boleh nggak? Bisa ya? Right. Wait ya. Jangan dilihat folder yang lain. Yang ini aja. Oke. Oke. Apakah suaranya terdengar jelas? Jelas, Bang. Oke. Sip. Mau disclaimer dulu. Jadi materi, bukan materi ya, apa ya? Saya nyebutnya sharing. Sharing ini bukan tujuannya untuk membanggakan diri atau membuat pengalaman saya menjadi suatu hal yang paling benar. Tapi yang saya lebih harapkan adalah kita bisa discuss dan juga sharing ini bisa mengajak kita untuk berpikir. Jadi tujuan utamanya bukan hanya satu arah, hanya saya saja, tapi saya berharap teman-teman semua yang di sini bisa interaktif, bisa kita ngobrol, dan juga kita bisa sharing, karena menurut saya hal ini jarang sekali dibawakan di PA. Minggu lalu saya kebetulan bawa juga di gereja saya sendiri di Naripan, membahas tentang uang. Sahabat ini saya akan membawa sedikit sharing yang judulnya Pemuda Advent Bisa. Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Rafulin John Lumban Gawal. Kalau ada teman-teman yang nggak tahu, tadi Formai sudah manggil saya dengan nama Pauline. Ya, panggilan saya kalau sudah kenal biasanya panggilnya Pauline, tapi saya tahu kayaknya Formai dapat panggilan itu dari Devi di sampingnya. Oke. Saya berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum tingkat akhir. Doakan teman-teman bulan Juli ini sidang rencananya, kalau Tuhan mengkehendaki. Puji Tuhan, tahun 2019 kemarin saya diamanatkan menjadi Ketua MPM Unpar 2019, dan saat ini seorang CEO sebuah angkringan kecil. Oke, ini nggak penting. Oke, saya akan mengawali sharing ini dengan sebuah ayat kesukaan saya. Mungkin teman-teman di sini bisa baca. Saya akan bacakan sedikit. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan saya juga akan menunjukkan sedikit satu quotes dari Presiden pertama Republik Indonesia. Oke, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan ke puncak dunia. Ini adalah salah satu quotes yang paling saya suka dari founding fathers kita, Insinyur Soekarno. Oke, sebenarnya saya memilih judul ini karena saya teringat beberapa waktu yang lalu ketika saya di kampus. Saya lagi ngobrol sama salah satu mungkin teman lah ya, teman saya. Terus saya ngobrol, dia pengen ikutin satu acara, tetapi dia bilang kayak gini, "Bang, aku mau ikut acara ini, tapi hari Sabatnya gimana?" Lalu saya sontak bilang, "Terus emang kalau kalau nggak ikut emang kenapa? Atau emang lu nggak bisa?" Ini nggak apa-apa kan, gue pakai gua lu gitu, nggak apa-apa ya? Emangnya lu nggak bisa ikut acara yang lain? Terus dia bilang, aku pengennya acara yang ini banget, Bang.
Oke, dari situlah sebenarnya bermula kenapa aku mau mengangkat ini gitu. Next, ini ada sedikit presentase. Ini berdasarkan data yang aku punya aja. Jadi ini bisa salah datanya. Ini yang aku lihat saja. Jadi 60% dari beberapa orang yang interaksi sama aku, ngobrol dan sebagainya macamnya, orang-orang muda tuh hanya aktif di lingkungan Advent saja. Aku bukan bilang nggak aktif ya. Aku bukan bilang eh, orang-orang Advent itu nggak aktif. Tapi rata-rata 60% itu orang-orang muda kita itu hanya aktif di lingkungan Advent saja. Oh, jangan ke situ dulu. Oke, jadi gini. Kenapa sebenarnya aku membawakan materi ini? Karena ada kecenderungan bahwa kita sebagai orang Advent itu lebih banyak untuk aktif di dalam lingkungan internal kita sendiri. Dan yang lebih lucunya lagi buatku, ketika sudah di masyarakat atau ketika sudah misalkan aja ya, misalkan ada teman-teman yang dia sekolahnya di SMP-nya misalkan di Advent, lalu SMA-nya di Advent, atau misalkan SMP-nya di Advent, SMA-nya ke negeri, lalu kuliahnya bukan di non-Advent, di institusi Advent maksudku, itu cenderung untuk takut melakukan berbagai macam kegiatan di dalam lingkungannya. Aku nggak tahu ini kenapa, tapi aku membawa materi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk men-encourage teman-teman bahwa sebenarnya kita tuh orang-orang Advent bisa. Jujur aku nggak mau terlalu banyak bicara, aku lebih pengen banyak kita berdiskusi aja sebenarnya apa sih yang jadi masalah teman-teman semua sampai malas. Aku mungkin bisa bilang malas sih. Malas untuk ngikutin acara karena terbentur hari Sabat, atau misalkan pengen ikut acara ini karena nggak bisa nggak bisa nggak bisa engage karena hari Sabat dan sebagainya macamnya. Karena itu banyak yang aku dengar di sekitaranku. Oke, aku punya sebenarnya punya tips and tricks sedikit sih. Karena kebetulan aku jadi ketua MPM kemarin. Tapi sebelumnya mau disclaimer dulu, mungkin ini lebih buat abang-abang, kakak-kakak, atau mungkin Pak Pendeta, mohon maaf, mungkin ini emang buat materinya mungkin buat teman-teman yang sudah cukup, aku bisa bilang dewasa. Jadi kalau ada anak-anak, mohon dimaafkan tidak bisa langsung lingkup sama materinya. Sedikit perjalananku di Unpar itu. Jadi tahun pertama tahun pertama aku di EVA itu aku malas untuk ikut kegiatan karena menurutku aku nggak tahu sih, tapi aku tahun pertama intinya adalah aku apatis. Yang kedua, di tahun kedua aku ngerasa bahwa keapatisanku ini tidak menjadi sebuah menjadi sebuah hasil. Jadi akhirnya tahun kedua aku memutuskan untuk ikut acara. Dan acaranya aku mulai dari sesi transportasi dan akomodasi. Jadi intinya adalah itu adalah sebuah divisi yang dalam tanda kutip aku bisa bilang babu sih, karena itu disuruh-suruh mulu. Jadi itu divisi yang cukup menguras fisik dan otak juga. Lalu di situ aku diterima, tapi satu hal yang aku sampaikan di awal adalah mohon maaf kalau saya boleh diterima, kalau saya jadi diterima, saya nggak bisa ikut acara di hari Sabtu dan di Jumat dari jam 6 sore. Terus dia kasih tahu dia nanya kenapa dan sebagainya macam. Iya, karena saya Advent dan sebagainya macam. And then pada akhirnya aku diterima karena satu dan lain hal. Tapi untuk mengganti pekerjaanku di hari Jumat dan Sabtu, aku harus bekerja di hari-hari yang tidak teman-teman bekerja. Misalkan aku harus bekerja di hari Minggu. Lalu di tahun ketiga aku jadi wakil koordinator di himpunan, dan di tahun ketiga juga aku jadi ketua MPM. MPM itu kayak semacam DPR-nya di kampus gitu. Oke, itu nggak penting sebenarnya, tapi ada tips and trick buat teman-teman semua sekarang.
Yang pertama adalah kalau teman-teman pengen menjadi sesuatu, ini general banget. Teman-teman bisa mulainya dengan aktif. Karena dengan aktif sebenarnya kita memulai segala sesuatunya. Yang kedua adalah teman-teman harus cari banyak pengalaman. Dan ketika sudah aktif dan cari banyak pengalaman, kita pasti jadi pemuda yang membawa pengaruh. Oke, surprisingly sudah di kesimpulan, karena aku nggak mau terlalu banyak aku yang berbicara, aku pengen kita diskusi. Yang pertama adalah carilah Allah dahulu, yang kedua adalah tahu akan dirimu. Ini penting banget, karena sebenarnya nggak semua orang bisa aktif, dalam artian, aku nggak bisa untuk ikut acara ini, Bang. Aku nggak bisa ikut untuk ini dan sebagainya macamnya. Jadi, know yourself is better for you actually. Yang ketiga adalah aktif, tadi aku udah sampaikan. Yang keempat adalah sebagai orang Advent kita harus mau bekerja lebih, karena hari Sabat kita sudah nggak bisa bekerja, kecuali dari 6 sore ke atas. Dan yang terakhir adalah aku mau encourage teman-teman bahwa sebenarnya pemuda Advent bisa. 2 Sabat yang lalu aku kalau nggak salah, halo Om Tena Hutauruk, baru bergabung sepertinya. Yang aku dengar 2 Sabat yang lalu tuh ada abang kita juga, Bang Billy Mambrasar, staf khusus Presiden Republik Indonesia yang berbicara juga. Tapi mungkin Bang Billy nggak berbicara tentang um, apa? Nggak berbicara tentang bagaimana. Kalau aku lihat dari judulnya ya, aku nggak ikut jujur aja. Kalau aku lihat dari judulnya tentang sukses di pendidikan dan pekerjaan. Jadi mungkin nggak membahas bahwa sebenarnya pemuda Advent yang jadi sentralnya itu sebenarnya bisa. Dan itu yang aku pengen bahas, kita diskusi sekarang. So, jadi yang terakhir adalah pemuda Advent bisa. Oke, teman-teman. Presentasinya singkat banget, sedikit banget. Jadi aku mau teman-teman kita diskusi. Mungkin boleh open mic kali ya. Santai aja lah. Oke. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Aku, Bang. Oke, silakan. Ini aku manggilnya apa ya? Bang aja lah ya. Oke, silakan Bang. Sorry, namanya Bang siapa, Bang? Bang Sweet King. Oke, waduh, bagus banget namanya, Bang Sweet King. Ya. Siap. Mari, Bang. Judulnya kan Advent bisa itu kan. Yap, pemuda Advent bisa. Jadi sebagai orang Advent, kita bisa menempatkan diri di lingkungan apa saja. Yap. Tapi yang jadi masalah sebenarnya kalau kita ikut organisasi, karena kuliah sibuk antara Senin sampai Jumat, dan kosong itu hari Sabat dan hari Minggu. Nah, pertanyaannya, kan biasanya kalau ikut organisasi, kebanyakan bentrok antara hari Sabat dengan tadi udah diceritain sih sebenarnya ada hari Sabat nggak bisa ikut, malah diganti jadi ke hari yang lain dan itu resikonya ditanggung sendiri. Cuma kadang kita sebagai orang Advent agak susah membagi waktu. Gimana caranya supaya kita bisa membagi waktu itu supaya orang lain tidak sakit hati juga gitu. Oke. Siap. Ya, karena aku juga banyak aku ikut organisasi kayak dari awal sih inaugurasi di DPM juga sudah pernah, cuma gara-gara hari Sabat, kan kami bentroknya hari Sabat, akhirnya saya keluar dan saya tidak mau meneruskan itu, akhirnya nggak ikut di lingkungan. Mungkin ada mahasiswa juga yang lain Advent sama seperti itu, cuma mungkin Rofolin lebih bisa menjelaskan gimana caranya supaya kita bisa mempunyai komitmen dan bisa diterima di masyarakat gitu aja. Oke. Sekali lagi, aku nggak expert di bidang ini. Maksudku, kita punya pendapat kita masing-masing. Aku hanya membagikan apa yang sudah aku rasain aja. Sebenarnya gini sih, Bang. Menurutku dalam segala sesuatunya yang namanya jujur itu adalah hal yang baik. Jadi aku selalu menyampaikan ini di depan. Ketika pun aku jadi seorang staff ataupun ketika pun aku jadi seorang ketua, aku selalu sampaikan pada saat pertama kali pertemuan. Misalnya gini. Halo, kedengeran kan? Ya, Oke.
misalnya gini ya, tadi aku sudah ceritakan sedikit ketika aku jadi seorang staff, tapi mungkin aku akan sedikit ceritakan ketika aku jadi seorang ketua di Unpar, di organisasi kemahasiswaan Unpar. Jadi pada saat pertama kali rapat dan pada saat pertama kali sudah terpilih, aku sampaikan bahwa di hari Jumat dari jam 6 sore ke atas, ataupun di hari Sabtu satu harian, kecuali jam 6 ke atas, itu aku nggak bisa beraktivitas. So, apa yang aku lakukan adalah aku harus mencari penggantinya. Jadi, aku berpikirnya gini, ketika aku nggak ada di tempat sebagai seorang ketua ataupun sebagai seorang staff, aku harus bisa memastikan bahwa pekerjaan ini dalam tanda kutip harus tetap terlaksana gitu dengan baik. Karena kita nggak bisa di sana kan. Tapi misalkan gini, waktu itu aku ikut acara debat di kampus. Aku jadi wakil ketua pelaksananya. Aku nggak bisa ikut hari Sabatnya, aku nggak bisa ikut. Tapi 2 bulan ataupun karena acara yang paling pentingnya itu justru hari Sabat. Jadi 2 bulan sebelumnya aku sudah memastikan bahwa persiapan-persiapan itu dan pengganti aku tuh sudah ada. Jadi itu yang sebenarnya membuat membuat si panitia dan teman-teman yang lain tuh mengerti. Jadi menurutku sih kalau seandainya ada kendala itu, yang pertama harus dibicarakan di depan, yang kedua harus ini sih Bang, harus bisa memberikan dalam tanda kutip penggantinya supaya acaranya tetap jalan. Karena jujur aja emang hampir semua rata-rata pekerjaan di kampus ya, kegiatan di kampus itu rata-rata pasti acara utamanya adalah hari Sabat. Pasti, itu pasti banget. Kalau misalkan kita mau ikut acara yang besar, itu pasti hari Sabat. Karena itu kan hari yang emang buat kampus kosong kan. Karena kita hari Sabat udah mungkin beberapa kampus masih, tapi di fakultasku sendiri itu hari Sabat udah nggak ada kuliah. Nah, jadi hari Sabat pasti digunakan organisasi-organisasi kemahasiswaan untuk membuat acara. Nah, jadi kalau aku sih triknya adalah aku harus bisa memastikan bahwa pekerjaan ini dihandle dengan baik oleh misalkan wakilku atau siapa, dan yang kedua adalah harus jujur di depan gitu bahwa saya bisanya ini segini, saya bisa memberikan ini dan sebagainya macamnya. Itu sih yang biasa dan terus aku lakukan ketika di Unpar sampai jadi ketua. Itu sih Bang. Oke. Makasih Bang. Sama-sama Bang. Oke, teman-teman mungkin ada yang lain? Kimberly, monggo. Oke, jadi pertanyaanku tuh sebenarnya didasari dari pengalamanku sendiri. Ya. Banyak banget acara, bener banget Bang, banyak banget acara yang dilakukan pada hari Sabtu. Ya. Tapi pada hari H tersebut, seberapa bagus pun prepare, misalnya 2 bulan lo udah yakin, misalnya 2 bulan Abang Rofolin sangat yakin bahwa kayak acara itu pasti bisa dan semuanya udah tertata. Tapi pasti di hari H ada aja yang perlu ditanyain sama ketua pelaksana yang bersangkutan. Nah, hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya udah abu-abu kan. Sebenarnya menurut aku sih itu abu-abu ya, karena kita hari Sabat memang diri kita nggak ada di venue-nya, nggak ada di acaranya, tapi pikiran kita ada di situ. Ya, betul. Nah, itu gimana tuh mensiasatinya dan kayak misalnya apakah sharing dari pengalaman lo juga dalam mengurus suatu acara, itu hari Sabtu tuh lo alokasikan memang semuanya untuk Tuhan, atau bukan semuanya untuk Tuhan, tapi menyucikan hari Sabat itu, atau memang kalau ada yang chat mengenai acara lo akan bales gitu Bang? Itu pertanyaan. Okay. Sharing. Ini pertanyaannya praktikal sih, karena Kim juga emang di Unpar juga aktif juga. Enggak Bang, biasa aja Bang. Jadi dia juga aktif. Dan dia sering banyak nanya. Dan gue nggak bisa jawab, jujur aja. Oke, kalau pengalamanku ya, aku beneran matiin HP sih, jujur aja. Jadi, tapi ini, sorry to say ya,
aku nggak mau menghakimi sih. Kalau seandainya pun ada teman-teman yang seperti itu, aku nggak bisa hakimin dalam artian kayak, ini salah lu dan sebagainya macamnya, enggak sih. Karena apa ya? Aku rasa yang seperti itu nggak perlu dihakimin apa ya? Aku nggak perlu. Aku rasa yang kayak gitu nggak perlu dihakimin lah. Kita kan hanya nunggu, bukan nunggu sih. Kita kan pengennya semua orang itu jadi yang lebih baik kan. Jadi nggak perlu dihakimin menurutku sih. Kalaupun ada yang seperti itu menurutku nggak perlu dihakimin, dan kalaupun aku melakukan ini belum tentu benar juga gitu ya. Untuk karena ada beberapa mungkin ada beberapa keadaan misalkan gini. Misalkan di acara itu tuh benar-benar kita nggak, misalkan Kimberly jadi ketua acara dan ternyata di acara itu di hari Sabtunya ada yang kecelakaan. Kan agak lucu ya kalau seandainya Kimberly tidak memberikan nomor telepon yang punya nomor telepon nomor telepon si rumah sakit atau apa yang mungkin dia doang yang tahu. Itu menurutku nggak bisa juga gitu dihakimin. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya tahu dulu keadaannya seperti apa, riski acaranya apa. Karena kalau aku dari pengalamanku, karena waktu itu gue megangnya lomba debat, dan itu posisinya perdebatan gak mungkin ada rusuh dan sebagainya macam ya. Dalam artian beda kan case-nya dengan acara-acara musik dan sebagainya macam ya. Jadi aku bisa mengimplementasikan aku bisa mendelegasikan tugas-tugasku ini ke wakilku gitu. Wakilku maksudnya sub bidangnya ya. Jadi menurutku itu tergantung lagi acaranya apa dan sebagainya macamnya. Tapi kalau menurutku sih sebisa mungkin untuk tidak dijawab. Menurutku sebisa mungkin untuk tidak dijawab, karena ya tadi aku bilang kan, kalau seandainya ada yang sakit dan sebagainya macamnya cuma Kimberly doang yang tahu atau aku doang yang tahu, agak nggak baik lah untuk tidak diberikan nomor teleponnya untuk tidak dijawab. Tapi kalau misalkan memang nggak perlu dijawab, ya menurutku nggak usah dijawab sih, karena itu sebenarnya kita udah mendelegasikan itu prepare-nya dari 2 bulan yang lalu gitu. Menurut gue gitu ya Kim ya. Thanks Bang sharingnya. Dari pengalamanku sih gitu ya. Aku matiin HP, aku pastikan karena gini. Dengan aku waktu itu mematikan HP, berarti aku sudah mempercayai si sub bidangku gitu. Jadi ya kayak gitu. Itu menurutku sih. Oke. Ada lagi? Sebelum gue yang nanya. Tidak ada. Oke. Aku mau nanya sih sebenarnya. Bener nggak sih kalau kita tuh lebih banyak aktif di lingkungan Advent sendiri? Ini jawabnya gimana, Bang? Bebas. Santai aja. Maksudnya unmute atau pakai reaction? Oh iya, unmute aja sih. Nggak apa-apa. Karena sih yang aku lihat kayak gitu ya. Kayak nggak tahu sih. Aku ngerasanya kayak banyak sekali sebenarnya potensi-potensi yang bisa kita gali dan kita kita sharing sama teman-teman di luar. Dan sebenarnya kan salah satu pekerjaan kita kan untuk ini mengabarkan Injil ya. Tapi justru aku anehnya ini pendapatku pribadi ya. Anehnya adalah kita lebih banyak aktifnya di dalam gitu. Maksudku lebih banyak berfokus ke dalam. Gak salah sih, tapi aku bingung aja sih. Apakah itu benar atau enggak menurut teman-teman? Boleh nanya nggak, Bang? Boleh. Aktifnya dalam pertemanan atau aktif dalam suatu organisasi gitu? Ya, dua-duanya. Jadi organisasi ya, pertemanan iya. Jadi aku sih ngerasa kayak banyak di antara kita yang mungkin nggak punya ini pengalaman pribadi aja. Aku kan dari SD. Aku dari SD sampai kuliah aku tidak pernah sekolah di institusi Advent. Jujur aja. SD aku di Katolik. SD sampai kuliah aku di Katolik malah. Dan aku tuh baru mengenal orang-orang Advent itu kok mengenal orang-orang Advent sih, bahasa gue aneh banget. Aku tuh baru
engage dalam tanda kutip ya, engage ke orang-orang itu sejak aku jadi ketua PA. Jadi baru bener-bener apa ya? Baru bener-bener oh ternyata tuh begini dan sebagainya macam itu sejak jadi ketua PA. Nah, kebalikannya. Jadi karena aku terlalu banyak mungkin bergaul di lingkungan luar, aku jadi nggak tahu nih apa sih sebenarnya di lingkungan anak-anak Advent tuh ngobrolnya kayak gimana, pemikirannya gimana. Nah, begitu juga dengan teman-teman aku, ini waktu aku kecil sih, waktu ke SMP. Begitu juga dengan teman-teman aku yang di gereja gitu. Jadi obrolan itu kadang suka nggak nyambung gitu. Misalkan kayak, iya nih sekolah gue lagi ngomongin ini, sekolah lu ngomongin, iya. Jadi kayak nggak nyambung gitu. Dan menurutku itu jadi terbawa sampai dia kuliah gitu. Jadi akhirnya dia hanya bergaul sama untungnya gue jadi waktu itu jadi ketua PA gitu. Kalau enggak gue juga mungkin males juga gitu. Aku jujur aja ya, aku nggak mau nggak mau ngasih tahu yang manis-manis. Jadi menurutku agak sayang sih, kalau aku pribadi agak sayang kalau seandainya kita hanya bergaul, kita hanya berteman, berorganisasi di lingkungan kita aja. Menurut aku sih seperti itu ya. Berarti jawabannya iya, Bang, ya? Kalau menurutku sih iya. Kalau menurutku. Juga iya. Banyak di lingkungan. Bang Sweet King gimana? Iya. Iya. Kenapa tuh ya? Karena agak sulit kalau kita bergaul. Contohnya pengalaman pribadi lah ya. Kalau contohnya saya dulu dari SMP aku udah di luar, bukan di Advent. SD aku di Advent. Cuma nggak pernah diajar ke gereja pun jarang. Okay. Nah, setelah SMP lebih parah lagi, malah ke gereja pun nggak pernah. Hari Sabat saya sekolah, dan tidak pernah dikasih tahu orang tua harus pergi ke gereja atau kayak gimana. Nah, justru yang jadi masalah sih pergaulan di luar lebih keras dibanding pergaulan di dalam sendiri. Menurutku itu yang jadi masalah. Yeah. Saya waktu SMP aja saya udah mengenal narkoba dari kelas 1 SMP. Udah mengenal rokok dari kelas 1 SMP itu udah aku kenal. Malah bebas, pergaulan di situ pun bebas banget. Yeah. Makanya mungkin ini pemikiran saya, lebih baik saya berada di Advent biar saya tidak terpengaruh lebih parah lagi. Itu aja sih mungkin. Jadi saya bilang ya banyak di Advent juga sih. Wow. Yeah. Mungkin setelah dewasa, setelah bisa memilih, mungkin baru kita bisa melakukan pergaulan keluar. Itu aja sih sepertinya. Iya. Emang pergaulan di luar emang ini sih. Aku juga sering ngobrol sama teman-teman kayak Devi, kayak Kimberly, Hilda, karena di Unpar sendiri kami ada sedikit mungkin doa bersama setiap hari Jumat waktu di kampus ya, waktu zaman ke kampus. Sempat juga sekali virtual, tapi sekarang jarang lagi mungkin karena sibuk masing-masing. Tapi emang yang aku khawatirin sih, dan yang aku rasakan juga emang pergaulan di luar itu sangat berbeda gitu, karena kita berinteraksinya sama yang lain. Macam-macam gitu ya, dengan pergaulan ini dan sebagainya. Dan itu emang keras sih. Jadi ya, itu benar Bang. Oke. Teman-teman, mungkin ada yang mau berpendapat, tapi sebelumnya ini ada teman saya, Ruben. Halo Ben. Aku nggak tahu ini Cheryl siapa ya, tapi kalau Ruben teman saya. Halo Ruben. Halo Ben. Halo Bu. Enggak. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Bang, gue pengen nanya Bang. Sikat. Kan salah satu dari yang Abang lihat, kalau banyak anak Advent yang kurang aktif di luar kan. Nah, soalnya gue sendiri udah nyoba kan, kayak ada pas baru masuk, kayak apa sih, sejenis interview proker-proker gitu kan, ditanya apa komitmen kita gitu kan.
Terus gue pernah kayak ngelamar buat masuk proker yang company visit gitu. Nah, cuman company visit itu kayak butuh kayak lebih banyak waktu di hari Sabtu gitu. Tapi gue percaya dengan apa yang abang bilang kayak emang harus jujur di awal. Jadi gue bilang, tapi Kak, saya nggak bisa kalau misalnya di hari Sabtu, tapi mungkin aku akan kerjain tanggung jawab lebih di hari-hari lain gitu. Tapi at the end, aku kayak nggak diterima kan di proker itu. Tapi aku nyoba beberapa proker, dan di proker lain yang mungkin waktunya lebih memungkinkan, itu bisa. Nah, cuman kalau itu kan jadi staff ya. Tapi kalau jadi ketua, itu kan responsibelnya lebih banyak. Ya. Nah, terus kayak, kalau misalnya nih ada orang nanya ke Bang Polin pas mau jadi ketua MPM gitu kan, kayak kenapa harus abang gitu yang jadi ketua MPM, kenapa nggak orang lain aja yang mungkin waktunya punya 24/7 bisa ikutin terus gitu loh acara itu dibanding abang gitu loh, yang hari Sabtu aja nggak bisa gitu. Gitu sih Bang. Ini Kayak kenapa harus pertanyaannya lo gitu Bang? Ya. sebenarnya ya jadi pertanyaannya kenapa mereka milih gua sih? Maksudnya kayak maksudnya gini loh. Inilah yang aku sampaikan di awal, bahwa tadi di presentasi aku bilang bahwa penyertaan Tuhan itu nomor 1 sih, jujur aja. Karena jujur ya, ini aneh sih. Sebenarnya kompetitorku saat boleh nanti Bram nanti boleh tambahin ya. Tapi ini gue jawab dulu ya. Bram barusan ngechat gue. Jadi kalau menurutku sih gini, penyertaan Tuhan tuh bener-bener nomor 1 sih, beneran. Karena kompetitorku tuh waktu itu presentasinya jauh lebih meyakinkan, dia juga lebih mumpuni menurutku. Tapi benar-benar sih, kalau menurutku penyertaan Tuhan tuh emang nggak bisa dilawan sih. Itu udah menurutku udah hal mutlak. Tapi penyertaan Tuhan juga harus disertai dengan preparation dari kita gitu. Nggak bisa kayak oke, lu udah diberkatin, lu udah dikasih ini, tapi lu juga nggak mau berusaha untuk mendapatkannya. Menurutku itu nggak jadi balancing gitu. Jadi aku merasa bahwa penyertaan Tuhan nomor 1. Kenapa waktu itu bisa jadi ketua? Yang kedua, preparation dari kitanya juga harus siap. Misalkan gini, kalau ditanya, lu nggak bisa hari Sabtu? Iya, aku nggak bisa kerjain di hari Sabtu. Tapi gue bisa di hari Senin sampai Jumat, gue bisa ngasih lo apa yang lo butuhin gitu. Bahkan Minggu pun gue harus siap kerja. Itu jadi kenapa tadi di presentasiku aku bilang bahwa kita sebagai orang Advent tuh sejujurnya ya harus mau kerja lebih sih. Karena banyak banget pekerjaan kita yang dalam tanda kutip tertunda ya, karena kita harus ibadah dulu gitu. Jadi nggak bisa yang kayak justru gini loh. Ini mungkin bisa jadi pemikiran buat teman-teman semua. Menurutku saat teman-teman yang lain tidak bekerja, kita harus bekerja. Saat teman-teman yang lain bekerja, kita harus lebih bekerja gitu. Jadi itu yang bikin kita nanti jadi benar-benar different di kampus. Karena gini deh, ini aku merasa kampusku tuh sangat baik sekali karena hampir semua ini bukan promosi kampus ya, sekali lagi ya, bukan promosi kampus. Tuh ketawa-tawa tuh yang anak Umpar. Aku merasa bahwa kampusku sangat toleransi sekali. Mungkin Kimberly, Devi, dan Hilda bisa merasakannya. Sangat amat bisa toleransi dalam berbagai macam hal gitu. Itu juga sih yang sebenarnya membantu. Tapi bukan berarti bukan di kampus Unpar atau dimanapun itu nggak bisa seperti itu, nggak. Karena menurutku yang itu tadi aku bilang, saat orang lain nggak bekerja, ya kita harus bekerja. Saat orang lain bekerja, ya kita harus lebih bekerja. Tapi ya tetap mau kita kerja segimana juga kalau nggak disertai Tuhan juga menurutku nggak ini sih, nggak
Ya, it doesn't work. Menurutku gitu. Semoga bisa menjawab. Oke. Oke, ada lagi? Oh, sorry. Bang Abram, monggo. Tadi mau nambahin. Silakan. Abram? Halo. Oke. Kayaknya open kamera lu deh, Abram. Jadi, halo. Udah kan? Udah kelihatan? Ya. Udah dinyalain, belum kelihatan. Jadi, kenapa yang lain gitu? Sepertinya gue nggak mendengar sih. Mungkin teman-teman yang lain mendengar. Putus. Putus Bang Bram. Halo. Bram? Ini ya. Masih putus-putus. Mungkin bisa dicoba lagi. Yuk. Ya, oke, kayaknya udah kedengeran. Aja nggak apa-apa kan ya? Ya, monggo. Oke, kedengeran. Oke. Bahwa kenapa sih kita menjadi ketua MPM contoh. Nah, kalau di kayaknya dia keluar ya. Welcome back, Bram. Monggo Bram. Cara ini supaya nggak ganggu. Nah, jadi di bagian organisasi, tapi aktif di acara lomba-lomba. Nah, pertanyaan Hilda ini kan sama aku. Kan aku dalam tim kan ya. Aku orang satu tim aku. Kayaknya masih putus-putus ya. Apakah kedengaran sekarang? Jadi putus-putus kan gitu mengganggu. Ya. Tes. Apakah kedengaran? Tes. Kedengeran, Bang. Kedengeran, Bang. Udah bagus, Bang. Enggak, teman-temanku itu milih orang lain sih dibanding aku gitu. Nah, terus setelah aku pikir-pikir, nomor satu jawaban mirip sama jawaban Bang Volin bahwa ya mungkin emang udah kehendak Tuhan dan Tuhan udah menempatkan aku di situ. Jadi itu tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Adalah trust. Dimana kalau misalkan kita udah mainnya satu tim, itu tuh trust antar teammate itu kan penting. Jadi aku menyadari bahwa emang kayaknya teman makanya walaupun aku sering banget jadi beban di mana setiap lomba itu biasanya mulai dari hari Sabtu selesai hari Minggu, terus aku tuh nyusul datang malam Minggu, terus baru nguli dari situ sampai terakhirnya. Tapi kita tetap nggak bosen-bosen.
Nah, terus kenapa aku bisa mendapatkan trust yang seperti itu dari temanku? Kalau yang aku lihat adalah karena secara pribadi aku tuh udah deket dan temenan sama kita bisa, misalkan emang supaya kita bisa mencapai hal itu adalah ya kita harus punya orang-orang yang udah percaya bahwa kita tuh punya kapabilitas untuk melakukan itu walaupun kita handicap, kita nggak bisa melakukan kegiatan. Tim pemilihnya ketua MPM udah percaya sama Bang Polin kalau ya Bang Polin walaupun punya handicap di hari Sabat, dia tuh punya kapabilitas untuk menyelesaikan hal ini dengan baik. Jadi bukan berarti datang tiba-tiba untuk ngebantu kita supaya menang jadi ketua MPM atau dapat tim dan lain sebagainya, ya kita tetap harus berjuang lebih seperti tadi Bang Polin bilang. Kita harus nunjukin bahwa kita tuh kuat kerja, smart kerja, seperti itu. Kurang lebih itu sih tambahannya. Terima kasih. Thanks, Bram. Satu poin banget sih. Benar itu kalau trust, menurutku penting banget sih. In every condition ya, apapun itu. Karena menurutku emang orang Advent harus bisa dipercaya sih. Sekali lagi sebenarnya sharing ini adalah untuk mengencourage kita bahwa sebenarnya ya kita juga bisa gitu. Teman-teman Advent tuh bisa gitu. Jangan sampai jadi kayak gini loh. Jadi kayak kita tuh udah ini sorry agak keras gue ngomongnya. Jadi teman gue pernah ngomong gini, dasar lu Advent udah minoritas gitu. Jadi udah kita tuh udah sedikit tapi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi menurutku sosok-sosok kayak Bang Billy itu tuh baik banget untuk contohnya kita. Tapi jangan lihat ini ya, jangan lihat kekurangannya beliau gitu menurutku. Terus juga ada banyak banget sih orang-orang Advent yang bisa jadiin contoh kayak ini bukan pemuda sih, ini apa namanya? Ini sudah menurutku udah orang tua gitu. Pak Maijen Deddy Iswanto itu menurutku contoh-contoh yang bagus buat kita untuk bisa kita moving gitu untuk jadi sebuah contoh, jadi sebuah benchmark buat orang lain gitu. Menurutku sih gitu. Oke. Adakah lagi? Boleh kasih pendapat nggak? Boleh, Bang. Salam kenal ya. Oke, Rofolin John ya. Mangga, Bang. Oke, aku mau sedikit cerita background ya, bahwa sama, kita kurang lebih 11-12 sama ya, John. Lebih besar dari pendidikan SD, SMP, SMA itu tidak besar dari lingkungan Advent. Yep. Dan dulu sempat mengecap juga di pendidikan Unai, kuliah, tapi saya keluar dan pindah lagi karena memang saya tidak sanggup mengikutinya di sana gitu. Dan memang major saya ekonomi juga nggak di situ gitu. Memang saya ini jiwanya agak rebel gitu kalau soal-soal beginian. Jadi pindah ke ITHB sebagai desainer, dan itu cobaan mungkin lebih banyak lagi sebagai Advent ya, sebagai desainer. Yang mau saya share adalah begini. Sering kita, saya juga nggak terlalu aktif sih di organisasi Advent. Saya lebih aktif di luar gitu. Karena saya pikir, sorry agak ngomong keras gitu, tapi maksudnya saya ngelihat bahwa organisasi atau anak-anak muda di zaman sekarang itu seperti katak dalam tempurung. Sorry to say, karena kenapa? Kacamata mereka tidak bisa pindahkan untuk point of view yang berbeda gitu, karena sudah lingkungannya sudah itu, jadi kadang-kadang udah susah dirubah gitu. Maka saya pernah dikatakan begini waktu itu, nanya teman saya bahwa anggaplah Advent itu benar. Kenapa cahaya yang kalian dapat itu ibaratnya benar itu tidak kalian sebarkan keluar? Jadi justru pelayanan kalian adalah Advent ke Advent lagi gitu. Nah itu yang mendorong saya dan menggerakkan saya memperkenalkan Advent keluar dan teman-teman sekitar saya. Advent itu seperti apa? Saya mengenalkan mereka itu keluar Advent itu bukan saya bawa nama Advent, tapi dengan pergaulan dan kehidupan saya sehari-hari. Ya mungkin pertemanan saya mungkin kayak berteman sama, kalau tahu mungkin orang-orang
ada yang di ITB nggak, FSR, Fakultas Seni Rupa dan Desain gitu kan, dosen-dosennya agak-agak gimana gitu ya. Aku tahu. Salah satunya pendiri Brotherhood itu Simbah Uki, itu adalah dosen saya dan teman saya. Dan teman-teman saya model-model seperti itu. Nah, saya aplikasikan kehidupan Advent saya tanpa saya membawa-bawa ayat-ayat atau seperti yang kita bilang mengejar itu ya. Jadi saya lebih aplikasikan ke kehidupan gitu. Misalnya contoh, kenapa sih Advent tidak makan seperti ini? Kenapa sih Advent di hari Sabtu? Kenapa sih dan sebagainya gitu. Bahkan mereka tidak mengenal saya itu bukan Advent. Mereka mengatakan saya itu, oh si Fritz ini Kristen Syariah ini. Ini Kristennya Islam lebih daripada Islam. Kasarnya begitu bercandanya ya. Bahwa maksudnya saya mengenalkan Advent dengan cara seperti itu. Nah, saya selalu tanya kepada teman-teman saya sesama Advent yang aktif pula. Kalian kenapa selalu aktif di dalam gitu? Bagi cahaya kalian tuh keluar gitu. Cahaya kalian tuh bukan menerangi lagi cahaya itu buat kalian terangi kegelapan, malah kalian terangi lagi cahaya. Nah, saya bilang begitu gitu. Nah, saya adalah yang dikenal, ini kalau orang-orang teman-teman saya, karena 80% teman saya itu tidak Advent. Kenapa? Mereka lebih open-minded. Dan satu hal lagi, penting buat kita bersahabat dan mengikuti organisasi lintas agama. Tujuannya apa? Itu yang saya bilang tadi, mengenalkan Advent itu seperti apa. Sharing gitu loh. Biar mereka tuh tahu. Jadi mereka tuh kadang-kadang kalau dengar saya, oh ini mah Islam lebih dari Islam. Makan babi ente, makan ini hente, minum ini hente, mah lebih-lebih wae, cenah gitu. Bilangnya begitu kan. Nah, saya bawakan aplikasi itu secara ringan supaya mereka menikmati, supaya mereka enjoy gitu. Karena kadang-kadang pendekatan kita sebagai Advent ini sudah langsung menajiskan diri untuk hal-hal seperti itu. Padahal enggak. Yesus sendiri aja mendatangi orang berdosa gitu. Yesus aja mengangkat orang berdosa lah. Kita orang-orang di luar sana yang nggak mengenal Yesus, masa nggak kita temenin? Ya, berikut itulah aplikasi sederhana yang maksudnya latar belakang pergaulan dan hidup peradvenan saya. Banyakan sebenarnya tidak di dalam Advent sendiri, saya di luar dengan cara saya sendiri. Agak rebel memang, tapi saya itulah buktinya gitu. Orang mengenal saya itu, jadi mungkin bukan Advent ya, tapi orang lama-lama ngerti gitu Advent. Tapi lebih mengenalnya tuh, oh si Fritz ini nih Kristen Syariah, ini gereja hari Sabtu. Saya udah jelas-jelaskan segala macam dan mencari persamaan, tidak mencari perbedaan. Ingat, saya tidak mencari perbedaan. Saya hanya mencari persamaan terhadap sesama kita umat manusia gitu aja sih. Dan mereka mengerti, oh Advent ini bagus banget ya segala macam gitu. Dengan begitu mereka sudah mengenal saya Advent, dan dalam tanda kurung mungkin mereka ngomongin Kristen Syariah gitu aja sih sebenarnya. Itu aja sharingnya, thank you. Thank you Bang. Menurut saya itu poin yang menarik, dan itu justru kalau saya pribadi saya memang lebih senang yang jujur ya, karena hal yang jujur itu lebih bikin kita bahagia nggak sih sebenarnya dibandingkan yang nggak jujur gitu ya. Saya itu menarik gitu ya, dan sebenarnya inti dari sharing kita ini adalah diskusi kita ini untuk encourage masing-masing bahwa dengan cara apapun itu kita sebenarnya bisa mengabarkan itu, karena kan kalau kita sadar gitu ya, sebenarnya kan kita ditujukan untuk ini kan, untuk jadi pekabar Injil kan. Nah itu dengan macam in many ways, dengan cara yang rebel, dengan cara yang nggak rebel, semi rebel dan sebagainya macamnya, itu menurutku fine saja asal tujuannya memang tepat gitu. Karena menurutku pribadi, kenapa aku ingin membawakan ini ke teman-teman gitu ya, ke kita semua, itu dengan harapan bahwa yuk kita juga bisa gitu. Kita tuh bisa dengan cara yang masing-masing kita punya ya. Kalau tadi Bang Fritz dengan cara rebel mungkin belum cocok dengan yang lain gitu ya. Tapi dengan cara masing-masing supaya kita itu perkataan-perkataan katak dalam tempurung, orang muda Advent katak dalam tempurung itu kalau boleh jangan ada lagi gitu. Jadi sebenarnya tujuan kita untuk diskusi buatku pribadi adalah untuk itu, untuk supaya kita tuh makin open minded, makin make sure diri kita bahwa oke, kita tuh nggak bisa hanya terus di dalam saja, dalam tanda kutip di dalam saja ya, tapi kita tuh emang harus jadi seseorang yang lebih untuk orang lain tuh supaya bisa gitu melihat
bahwa oh Advent itu seperti ini dan sebagainya macamnya. Menurutku sih gitu. Mungkin ada yang lain, mungkin dari Pak Pendeta atau dari siapapun. Enggak. Halo Bang Parlin. Halo, selamat sahabat. Selamat Bang. Ini abang baik sekali nih. Mungkin ada teman-teman, silakan. Mungkin aku Bang pengen kasih pendapat. Boleh, silakan. Yuk. Oke, selamat sahabat semuanya. Selamat tidak berjumpa ya. Oke, kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku sendiri sih, emang dari semester 1 sampai semester 7 ini emang sangat sulit ya untuk aktif di organisasi non-Advent, terutama juga organisasi kampus. Karena emang ya itu tadi hari Sabtu. Tapi dari segala pengalaman yang aku sudah jalani dari semester 1 sampai masuk semester 7 ini, ada 4 sih pelajaran yang bisa aku dapat, dan aku pengen bagiin sama teman-teman. Yang pertama itu adalah, kalau misalnya kita ingin lakukan sesuatu, atau ingin kita kayak misalnya, oh kita pengen jadi misalnya kepala divisi ini, atau kita ditawarkan untuk membantu di divisi ini, kita jangan lupa untuk berdoa sama Tuhan. Kita harus minta petunjuk sama Tuhan, kayak apakah ini adalah tanggung jawab yang benar yang harus saya ambil, atau bagaimana, itu kita harus minta sama Tuhan. Terus yang kedua, itu kita harus ingat bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita. Kalau misalnya Tuhan emang bilang iya, Tuhan pasti akan kasih jalan yang kita memang nggak tahu sebenarnya ada jalan ini yang Tuhan bisa berikan. Nah, kalau misalnya enggak juga, Tuhan juga bisa membuat jalan yang sama, yang bisa membelokkan kita supaya, oh, kita nggak dapat, walaupun kita yakin kita dapat, tapi kita nggak dapat. Jadi kita harus ingat bahwa itu Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dulu juga saya kebetulan di bulan Maret itu ditawarkan untuk ambil posisi lah di himpunan, dan saya kayak yakin juga, soalnya kebetulan dari kepala departemennya yang menawarkan saya secara langsung, tapi ya singkat cerita itu nggak terjadi. Nah itu saya awalnya kira kayak kenapa ya, padahal ini kan kesempatan yang bagus untuk saya berkembang. Tapi saya mikir lagi, orang saya aja masuk gereja kadang-kadang telat, hari Jumat juga walaupun sudah buka Sabat, tapi mungkin masih melakukan kegiatan dunia yang lain. Kalau misalnya saya ambil lagi posisi itu, mungkin saya bisa makin ngaco lah istilahnya ke depannya. Jadi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, dan Tuhan tahu kapabilitas kita. Terus yang ketiga, kalau misalnya kita misalnya gagal dalam melakukan sesuatu, dalam mencapai sesuatu, jangan sampai itu membuat kita ciut sih. Kayak, kita gagal nih karena misalnya hari Sabat. Jangan sampai kita itu membuat kita untuk stop, untuk mencoba untuk berkembang, karena pasti ada banyak jalan-jalan lain yang Tuhan mungkin berkenan untuk kita ambil ke depannya. Terus yang keempat, ini yang paling penting sih, dari orang tua saya selalu diingatkan, jangan sampai membuat kita, khususnya sebagai orang Advent, itu menjadikan hari Sabat itu sebagai beban. Jadi kayak, kalau misalnya ada acara ini, terus kayak hari Sabat, kita kayak, aduh hari Sabat, kenapa hari Sabat? Jangan sampai membuat hari Sabat itu kayak jadi beban, dan kayak yang buat kita, gimana istilahnya ya, kayak kekurangan kita sebagai orang Advent itu hari Sabat. Jangan sampai, harusnya sebaliknya, hari Sabat itu adalah berkat buat kita. Jangan sampai kita yang tadi punya mindset bahwa hari Sabat adalah beban yang membuat kita tidak bisa berkembang. Itu aja sih pengen teman-teman. Sependapat Jotom, karena saya manggilnya Jotom. Itu pun yang ada di pikiranku pribadi sih. Ketika aku pun jadi seorang ketua MPM di kampus, menurutku hari Sabat itu nggak jadi penghalang kita. Justru aku terchallenge gitu. Gimana caranya aku harus tetap memuliakan Tuhan sebagai orang Advent yang baik, tapi juga harus tetap bisa aktif gitu. Karena itu tadi kan awal presentasiku aku bilang bahwa, Bang, aku pengen ikut acara ini tapi hari Sabatnya gimana ya? Ya udah, kalau misalkan kita nggak bisa ikut acara yang itu, kita bisa ikut acara yang lain. Karena banyak sekali sebenarnya kalau kita masing-masing lihat ya di kampus kita, di sekolah kita dan sebagainya macamnya, itu banyak sekali sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang nyatanya tuh bisa membantu kita mengembangkan apapun yang ada dalam diri kita, tapi nggak harus menabrak, dalam tanda kutip ya, menabrak hari Sabat itu gitu. Jadi gimana kemauan kita aja untuk mencari sih. Kalau menurutku seperti itu. Jadi balik lagi, kita emang harus ya tadi aku udah bilang, saat orang buatku jadi orang Advent itu saat orang lain nggak bekerja, kita bekerja. Saat orang lain bekerja, ya kita harus bekerja lebih gitu. Supaya tadi mungkin aku mau nyambungin sama si Jotom dan Abram, supaya kita semakin dikenal orang,
dan tadi juga setuju dengan Bang Fritz juga bahwa dengan gaya hiduplah sebenarnya kita bisa dikenal orang. Kita nggak harus nyebut-nyebutin ayat ini dan sebagainya macamnya. Tapi dengan mungkin gaya hidup kita yang baik, kita pasti akan bisa menginspirasi orang lain. Oke. Ada lagi? Wow, sudah jam 5:20. Mau nanya dong, boleh nggak? Boleh, silakan Ruben. Ini teman saya di kampus. Silakan. Oke. Sorry teman-teman, kenalin gue Ruben, temen Rofolin dari Unpar juga. Mau nanya sih, Ya. selama masa pandemi ini kan, maksudnya kita pasti semua jadi makin banyak waktu luang, waktu kosong kan. Apalagi kalau misalnya pemuda-pemuda yang masih menempuh pendidikan tuh kan udah libur kan, atau enggak mungkin kelasnya online. Nah, di waktu yang kosong kayak gini, mungkin gue nggak tahu ya gue doang atau orang lain juga, tapi ngerasa jadi lebih males gitu buat mendekatkan diri kepada Tuhan. Soalnya waktu main lebih banyak, terus jadi rasanya malas kan, pengen tidur-tiduran doang. Ada nggak sih motivasi dari lo atau nggak hal-hal yang bisa lo sampaikan biar kita pemuda-pemuda Kristen bisa semangat lagi buat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan? Soalnya sebelum kita bisa membagikan hal-hal yang positif keluar, lebih baiknya kita lebih menguatkan diri dulu kan, menguatkan diri kita sendiri dalam Tuhan. Ada nggak saran-saran dari lo atau motivasi dari lo? Itu sih. Oke. Sebenarnya saya juga tidak layak untuk memberikan motivasi. Mungkin Pak Pendeta boleh. Ada Pak Pendeta. Tapi kalau dari aku sih gini. Apa ya? Karena menurutku juga masa pandemi ini juga susah. Pak Pendeta aja deh. karena lebih baik yang ahlinya aja yang memberikan. Pak Pendeta ada nggak ya? Oke, Pak Pendeta, monggo. Iya, saya tadi bergabung dengan ini juga tadi BWA. Iya. Halo? Iya, Pak Pendeta, silakan. Tadi ada yang bertanya bagaimana cara mensiasati di masa pandemik ini agar kita tetap dekat dengan Tuhan. Mungkin itu ya? Iya. Kalau situasi ini yang pertama, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut. Itu poin ya. Kalau sudah nggak khawatir, nggak takut, tapi semakin dekat kepada Tuhan. Ya, walaupun dekat sama Tuhan, tapi kalau takut, kalau khawatir, percuma juga. Jadi, jangan khawatir, jangan takut. Nah, seperti Roma Irama, jangan terlalu. Mungkin khawatir itu, takut itu manusiawi. Tapi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut. Ya, itu. Lalu kemudian juga selalu komunikasi. Ya jangan karena di lockdown di rumah, selalu komunikasi ya mungkin ya bercerita tentang apa yang dirasakan, ya kan? Karena banyak orang muda sekarang didiamin. Ya, dia merasa mungkin dia paling susah di dunia ini kan? Banyak orang muda seperti itu. Aduh, nggak ada yang perhatikan saya katanya. Gimana mau diperhatikan dia nggak komunikasi. Contoh mungkin komunikasi pendeta, situasi saya begini. Nah, mungkin kita bantu, lalu nanti saya pun akan share ke majelis atau mungkin yang bisa kita share kepada jemaat supaya bisa dibantu. Ya, jadi orang muda juga harus banyak komunikasi. Komunikasi yang terutama, komunikasi kepada Tuhan, komunikasi kepada sesama kita, itu terutama. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman mau ada nambahin mungkin dari siapapun. Tadi pertanyaan dari temanku. Monggo. Oke, kalau ini untuk mancing aja sih. Kalau buatku sih sebenarnya aku nggak tahu ya, tapi aku merasa bahwa ibadah online ini justru lebih menarik buatku di masa pandemik ini karena yang pertama jauh lebih efisien, jauh lebih efektif, jauh lebih tidak meributkan hal-hal yang nggak penting. Misalnya aja nggak perlu ribet-ribet milih baju untuk ke gereja mana yang bagus karena nggak ada yang lihat juga kan. Jadi aku ngerasa ibadah online ini justru
ini dari segi ibadah online dulu ya. Ibadah online ini justru buatku pribadi jadi jauh lebih menarik. Karena banyak hal-hal yang justru lebih positif bisa kita lihat gitu dari berbagai macam sisi. Tapi kalau misalkan bagaimana sebenarnya kita di masa pandemi ini untuk tetap dekat dengan Tuhan, sebisa mungkin menurutku karena emang ini kan, karena emang di masa pandemi ini sulit buat semuanya, sulit untuk berinteraksi. Justru menurutku di masa pandemi ini koreksi kalau aku salah ya, justru di masa pandemi ini sebaiknya kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena posisinya emang sulit gitu. Tadi kan Pak Pendeta sudah bilang sekarang masa-masanya sulit. Jadi menurutku ini adalah waktu yang baik justru kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kan biasanya kita beraktivitasnya di luar padat sekali gitu, kita ke kampus, kita apa dan sebagainya. Tapi sekarang kita hanya bisa melakukannya semuanya di rumah, ibadah di rumah, mengerjakan pekerjaan di rumah, kuliah di rumah. Jadi harusnya lebih banyak waktu untuk Tuhan gitu. Tapi buat aku pribadi juga aku jujur bahwa posisinya memang sangat menantang keadaan seperti ini untuk mendekatkan diri ke Tuhan. Gitu. Jadi ya keep trying aja. Kalau menurutku seperti itu. Oke. Ada yang lain? Sejujurnya ini ada chat yang masuk ke aku. Ada yang mau bertanya. Izin menjawab pertanyaannya karena dia malu nanya langsung. Bang, gimana caranya supaya nggak gugup pas screening? Ini mungkin nanti abang-abang, kakak-kakak bisa bantu jawab juga. Pada dasarnya yakin dulu sama diri sih. Yang pasti berdoa lah ya, berdoa dulu nih. Yakin nggak sih mau ambil part itu. Tapi yang kedua, yakin dulu sih sama diri kamu sendiri. Kalau misalkan nggak yakin sama diri kamu sendiri ya gimana orang lain mau yakin sama kamu gitu. Jadi menurutku yakin dulu sama diri kamu, lalu berdoa, yakin sama diri kamu, terus ya tawarkan hal-hal yang menarik dari dirimu gitu. Walaupun kamu misalkan kita misalkan nggak bisa ikut kegiatan di hari Sabat, tawarkan hal-hal yang menarik, misalkan kamu bisa mengganti pekerjaannya di hari Minggu atau apa dan sebagainya. Niscaya tidak akan gugup berdasarkan pengalaman aku. Oke, ada lagi teman-teman. Sorry mau nanya, Kimberly, ini apakah ada renungan? Ini sudah 5:30 soalnya. Ada Bang, ada games, ada renungan. Jadi kalau memang sudah tidak ada lagi, boleh di... Oke. Tambahkan lagi. Boleh. Ya, khususnya orang muda, memang ya. Udah usah sebut namanya, memang pernah itu juga kuliah. Saya belum kenal dia. Datang dia, ketok-ketok pintu rumah, perempuan, nangis dia. Saya takut. Saya pikiran saya beda. Saya kan pernah melakukan kok nangsnya perempuan. Saya panggil, Mani, sini Mani, cepat Mani. Dia ada apa nih? Enggak ada nih perempuan nangis. Saya bilang, di sini di rumah pastor ini. Kenapa? Ada cepat nih. Kenapa dek? Nangis dia lama. Kenapa dek? Saya bilang. Nangis dia, saya tungguin sampai terakhir dia menangis ada mungkin 2 menit itu. Rupanya dia mau ujian hari Sabat. Dia ujian hari Sabat. Karena saya berjanji Pak Pendeta saya masuk di perguruan tinggi ini, saya berjanji kalau masuk saya perguruan tinggi, saya libur hari Sabat. Tetapi sekarang mau ujian hari Sabat. Saya bilang, pilih Tuhan atau pilih kuliah? Saya bilang sama dia. Saya pilih Tuhan. Kalau pilih Tuhan, kita berdoa. Tapi ingat, Tuhan katakan dalam Matius, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Kamu dekatin itu temanmu, ketua kelasmu, minta tolong. Lalu kedua, ke dekanmu atau ke dosenmu, minta tolong. Pokoknya kamu harus rendah hati, minta tolong. Lalu sekarang kita doakan, saya bilang. Kita doakan. Kalau perlu nanti saya juga berhadapan dengan dekanmu. Atau mungkin di rektormu saya berhadapan juga, supaya mereka juga mengerti. Tapi dengan berdoa. Oke Pak Pendeta. Saya berdoa. Lalu kemudian, saya kirim surat itu. Lalu dibilang apa? Pak Pendeta, nggak jadi suratnya.
sudah bisa ujian hari Jumat, nggak hari Sabat. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Nah itulah, jadi bahwa orang-orang muda kan kalau dibuat begitu bisa stres ya. Kalau dia sendiri, stres. Kalau dia pendam sendiri sama siapa dia mengadu, ya, karena dia sudah berjanji bahwa dia harus melakukan itu hari Sabat, ya. Tetap dia beribadah hari Sabat, walaupun disuruh dosennya dia ujian hari Sabat. Tapi karena dia dekati minta tolonglah hari biasalah hari Jumat jangan hari Sabat ya teman, ya. Jadi puji Tuhan, ya saya pun kaget ya, orang saya belum kenal siapa lah ini kan, tiba-tiba menangis. Rupanya itulah kuasa Roh Kudus itu mungkin bekerja, datanglah ke rumah pendeta supaya doakan supaya jalan. Ya puji Tuhan bahwa dia bisa diujian hari Jumat. Ya, jadi itulah gunanya tadi saya bilang harus banyak komunikasi. Ya, komunikasi terutama mungkin kepada pendeta lah, mungkin karena orang muda sekarang malu kan komunikasi, terutama ke pendeta atau ke ibu pendeta. Ibu pendeta, bapak pendeta itu siap untuk menampung apa keluhan semua orang muda, siap, iya. Dan juga terutama kepada Tuhan komunikasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Berhubung juga udah 5:30, jadi aku mau konklusi aja karena ada games dan renungan juga, biar kita bisa tepat selesai di jam 6. Sedikit dong. Oh boleh, silakan Bang Parlin. Mangga. Terlambat join ya. Tadi ada acara IMAP. Teman-teman juga baru gabung. Emang masih ada kuliah hari Sabat sekarang? Di beberapa kampus masih ada sih Bang. Di beberapa fakultas sih. Aku nggak tahu semua sih. Ini sih, Abang mau bercerita ya. Silakan. Abang masuk tahun 98. Banyak teman-teman yang kuliah di luar. Di Unpad, di ITB, dulu kampus-kampus besar ya, Unpar, Maranatha, STT Telkom. Teman-teman ini ketika itu kami bergabung di Ikatan Mahasiswa Advent Bandung, ada yang nggak gabung. Terus ada beberapa teman-teman ini anak kedokteran yang harus masuk hari Sabat. Waktu mereka berkuliah, waktu kami berkuliah waktu itu, ada teman-teman ini yang coba berusaha untuk melanggar hari Sabat. Dalam arti diam-diam. Kurang tahu, kalau sekarang saya baru tahu, setahu saya udah nggak ada lagi hari Sabat. Kalau zaman itu bahkan perkuliahan itu paling banyak hari Sabat. Karena kenapa? Rata-rata dosen terbang itu yang staf ahli menteri itu maunya dia hari Sabtu, hari Minggu. Kuliahnya banyaknya hari Sabtu karena dia nilai. Yang saya mau ceritakan buat anak-anak muda, ini adalah bagian dari tahapan kehidupan. Tahapan kehidupan yang saya maksud adalah kalau kita sudah tidak setia waktu kuliah, jangan harap waktu kerja juga kita akan setia. Contoh saja, kita bilang, nggak apa-apalah, gara-gara sedikit ini, nanti kalau udah kerja, nanti saya akan memelihara hari Sabat. Survei membuktikan, ini ya, survei membuktikan, teman-teman saya yang berkuliah hari Sabat ketika itu, sekarang juga kerja hari Sabat. Jadi, ketika teman-teman coba-coba melanggar hari Sabat dengan pemikiran tuntutan orang tua oleh karena biaya harus cepat selesai, itu tidak jawaban untuk segala-galanya. Seperti saya dan teman-teman yang lain, banyak yang lebih dari 5 tahun selesai kuliah. Tetapi ya bukan mau apa, kehidupan dan pekerjaan kita mungkin lebih baik dari teman-teman yang lebih cepat bekerjanya, selesai kuliah. Jadi saya menganjurkan agar ketika kita melewati seperti sekarang nggak apa-apalah, pacaran dulu sama orang luar sambil kenal, itu akan ke bawah juga nanti. Ke bawah ketika udah kerja, kenal lagi yang sama orang luar. Hal-hal itulah yang disebut tahapan dan ujian ketika kita
melewati tahapan-tahapan dan ujian itu. Nah, bagaimana kita harus bisa berkomitmen? Yaitu, saya setuju dengan pembicara tadi bilang itu, ya kita harus bisa yakin apa yang kita pilih itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan kita. Hidup ini sementara, teman-teman habis kuliah, paling juga perempuan pikirkan kerja atau langsung menikah dan lain sebagainya. Tidak selesai masalah ketika kita sudah selesai kuliah, kita berusaha masuk hari Sabat dan lain sebagainya. Ketika kita udah kerja, hidup lagi tantangan. Dipilih hari Sabat masuk dengan gaji lebih besar, tidak masuk hari Sabat, gaji lebih kecil, perusahaannya lebih kecil. Setiap tantangan itu begitu lagi ketika naik ke atas. Jadi himbauan saya, karena saya juga sekolah di Mesir seperti teman-teman, kita satu penderitaan. Mungkin kami dulu lebih parah ya. Kalau sekarang udah banyak sekolah universitas tidak lagi perkuliahan hari Sabat. Harapan saya setiap tahapan kehidupan itu, sebagaimana kita punya renungan pagi mengenai hari Sabat diciptakan untuk manusia, untuk saudara dan saya, bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat. Ya, mengenai keaktifan di organisasi mungkin sudah dijelaskan tadi, itu penting sekali. Karena ketika kita belajar di sekolah, kita hanya mendapatkan pelajaran formil ya, pelajaran-pelajaran yang memang sudah digariskan. Saya bangga dengan pembicara kita, seorang ketua apa tadi ya? Ketua apa Bang Rapolin? Ketua MPM, Bang Parlin. MPM itu apa? Seperti DPR. Apa? Seperti DPR. Oh, DPR nih. Jadi saya yakin orang-orang seperti itu, karena saya juga dulu aktif di organisasi di kampus. Ya, nanti kita terbiasa ikut organisasi, terbiasa menerima perbedaan pendapat, terbiasa melihat orang membuat suatu program, melakukan program, dan melaksanakannya. Faktanya dalam pekerjaan itu juga kok yang kita lakukan. Bagaimana membuat rencana kerja, melaksanakan pekerjaan, menganalisa pekerjaan, itu modal utama kita. Nah, ketika kita masuk ke gereja juga begitu. Di majelis kita membuat program kerja, terus kita melaksanakan pekerjaan, terus mengevaluasi pekerjaan. Pengalaman teman-teman semasih muda itu, saya harapkan itu diambil sedemikian rupa, jangan dilewatkan. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana biar kita nggak malu-malu? Nah, orang malu itu memang akan menjadi masalah. Kepercayaan diri itu penting, tapi jangan terlalu percaya diri, toh. Kepercayaan diri itu penting untuk mencapai keberhasilan. Tidak ada orang tahu kalau Kimberly itu pintar menyanyi, contohnya. Kalau Kimberly nggak pernah menyanyi, betul Kimberly? Begitu juga tidak tahu kalau Sweet King itu pintar main gitar. Kalau Sweet King nggak pernah main gitar. Jadi kalau Sweet King malu-malu main gitar, nggak akan pernah orang tahu dan menjadi berkat bagi orang lain kalau Sweet King nggak mainkan gitar. Atau contohnya band, tidak pernah orang tahu kalau band pintar menggunakan saksofon kalau band di rumah aja main saksofon. Atau hanya sama pacarnya. Udah punya pacar belum Bang Ben? Oh, belum ya. Belum di gereja ya Bang? Jadi karena Bang Ben muncul di gereja, menjadi berkat bagi kita. Jangan lupa, semua kita diberikan karunia. Ada yang pintar main piano, ada yang pintar nyanyi, ada main saksofon. Kalau kita tidak bagikan ke orang lain, itu tidak akan menjadi berkat. Tapi jangan menjadi kesombongan, kan begitu. Kita harus bisa menyalurkannya dengan kerendahan hati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir adalah orang muda harus menjadi agen perubahan. Orang muda harus menjadi agen perubahan. Saya ulangi terakhir, orang muda harus menjadi agen perubahan. Hanya orang yang berpikir perubahan yang akan sukses dalam hidupnya.
Kalau orang itu hanya mengikuti sistem yang ada, kita akan menjadi orang biasa-biasa saja. Baik di dalam organisasi, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Jadi ingat Bang Sweeting harus menjadi agen perubahan. Agen perubahan di mana? Di lingkungan Bang Sweeting. Begitu juga Bang Ruben tadi. Bang Ruben tadi yang malu-malu itu ya. Harus menjadi agen perubahan. Abang Kia juga yang malu-malu itu harus menjadi agen perubahan. Agen perubahan apapun kita harus bisa melakukannya. Jadi kita berharap, nah ini dalam masa pandemi ini, ingat, hanya orang muda yang memiliki kebebasan yang lebih. Anak-anak imunnya belum terlalu kuat. Orang tua imunnya sudah lemah. Orang muda ya, hanya batas umur sampai berapa? 50 tahun. Kalau udah 50 tahun udah di rumah aja. Kalian yang masih muda ini ya, saya juga masih muda lah ya. 41 tahun. Masih diperbolehkan beraktivitas. Dalam masa pandemi ini kita harusnya kita lebih memiliki kreativitas. Kita harus lebih menghasilkan daripada orang tua dan anak-anak. Jadi jangan berhenti berkreativitas. Dengan demikian baik di gereja dimanapun lakukan yang terbaik untuk kemuliaan dan kepujian nama Tuhan. Jangan hanya money oriented dong. Wah, saya harus pengen punya mobil Lamborghini, Bang Sweeting contohnya, gitu ya. Enggak itu segala-galanya. Kalau Bang Sweeting udah melakukan yang terbaik, jangankan Lamborghini, Lamborjono juga bisa dapat, Pak. Jadi itu dari saya. Saya berharap anak-anak muda Setiabudi, ada beberapa tamu, ada itu pembicara kita yang sudah menyampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bang Parlin. Karena waktunya juga, saya ingin sedikit konklusi aja dari diskusi yang sangat menarik. Menurut saya nggak kerasa nih waktunya udah mau jam 6 lagi. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan itu penting, teman-teman. Jadi apapun pekerjaan kita, penyertaan Tuhan itu penting. Yang kedua adalah kita sebagai orang Advent harus aktif. Yang ketiga adalah tadi saya mengambil sedikit dari perkataan Jonathan Jotom bahwa hari Sabat itu bukan penghalang kita, tetapi hari Sabat adalah bagaimana kita hari Sabat justru harus digunakan kita memboost semangat dan juga kreativitas kita. Saya ingin mengutip sedikit perkataan dari buku yang sangat saya suka. Dikatakan demikian. Permasalahan justru membuat kita menyelesaikan permasalahan, justru membuat kita bahagia. Jadi ada baiknya ketika kita mendapatkan permasalahan, jangan menjadi undur. Ketika misalkan di antara kita merasa bahwa hari Sabat menjadi sebuah permasalahan, tetapi kita harus menyelesaikan permasalahan itu, maka kita akan menjadi bahagia. Kita berdoa teman-teman untuk menutup sesi ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas keberkat Tuhan yang Tuhan telah berikan pada kami. Tuhan, kami sudah berdiskusi, hamba juga sudah menyampaikan sedikit sharing. Kiranya teman-teman dari PST Budi dan juga teman-teman yang lain yang hadir di dalam Zoom meeting ini dapat terbuka pikirannya, dapat menambah pengetahuan, dan juga kiranya yang paling penting mendekatkan diri kepada Tuhan, agar penyertaan Tuhanlah yang paling utama. Tuhan juga selalu menyertai kami, dan juga Tuhan yang menyertai dalam minggu bekerja kami, dimanapun kami bekerja, di rumah, ataupun mungkin kami bekerja keluar, ataupun kami melakukan aktivitas kami keluar, ataupun di rumah. Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Kiranya juga Tuhan yang memberkati kesehatan kami, agar kami terus dapat melayani Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, teman-teman. It's been a pleasure. Thank you. Terima kasih Bang Pauline yang sudah menjadi pembicara pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan tadi itu dapat menjadi bekal buat kita untuk menghadapi lingkungan luar. Kita juga akan mendengarkan sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Ketua PA kita dan juga Ketua Jemaat kita. Kepada Ketua PA. Baiklah, kami dari PST Budi, Bang Rofolin, hanya bisa memberikan sertifikat secara virtual, mungkin setelah masa pandemi ini selesai kita bisa memberikan secara langsung, Bang. Jadi ini sebuah sertifikat, say thank you to Saudara Rofolin Lumban Gaul,
for being speaker on Adventist Youth Program. May God bless each all of us. Thank you Bang Rofolin sudah membagikan materi ini, sharing, sehingga saya juga termasuk saya bisa lebih open minded lagi ya. Terima kasih. Amin. Thank you. Mungkin dari Bang Parlin, Bang. Gimana? Dari Bang Parlin, ucapan terima kasih, Bang. Terima kasih Bang Rapolin untuk menyempatkan waktu pada Sabat Hari yang Indah ini. Kami berdoa agar Bang Rapolin sukses dalam karir dan juga dalam asmara ya. Udah punya pacar belum Bang Rapolin? Sudah, Bang Parlin. Sudah ya? Sudah. Ya, kita berdoakan orang Advent kan? Ya, kita berdoa agar semua cita-citanya, karirnya, saya lihat biasanya kalau udah aktif di organisasi di kampus, saya yakin dan percaya sudah menjadi trigger untuk memasuki dunia pekerjaan yang lebih baik, Amin. ataupun organisasi bahkan politik. Jangan lupa ke Setiabudi kalau lagi di Bandung. Saya orang Bandung, Bang. Orang Bandung ya. Ya. Setiabudi, Tuhan memberkati dan sehat selalu. Selamat Sabat. Amin. Terima kasih Bang Parlin, sehat selalu. Mas Omping, ini berenya Pak Syagian Kandung ini, berenya Syagian. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta.